Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'du. Jamaah on TV yang saya hormati, bagaimana ramainya tentang silsilah nasab Ba'alawi, yaitu induk dari marga yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ramai sekali ya di media sosial ini. Ada dari channel YouTube-nya Sayyid Zulfikar Official, ada dari Habib Mahdi, ada dari Habib Bahar bin Smith, ada lagi di TikTok dan seterusnya. Terus bagaimana kita cara menyikapinya begitu kan? Kalau menurut saya pertama, teman-teman jangan terlalu fanatik. Maksudnya fanatik ini bagi yang baik yang pro maupun yang kontra. Yang pro jangan berlebihan juga menerima mentah-mentah. Cek datanya dengan fakta gitu. Jadi data ini harus dicek dengan fakta gitu kan. Bener nggak sih Sayyid Alawi dan Sayyid Ubaidillah itu ya apa namanya, bagi yang pro ya, bener nggak sih itu keturunan Rasulullah? Dicek dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, ulama-ulama ahli nasab, di mana Sayyid Alawi itu hidup di abad wafat tahun 400 Hijriah katanya begitu kan. Dicek ulama abad 3 atau ulama abad 4, ulama abad 5 lah ya. Cek. Dicek, ada nggak anak cucu Rasulullah bernama Sayyid Alawi? Dicek juga dong, Sayyid Ubaidillah wafat tahun 383 Hijriah. Ada nggak? Cek pakai data ulama abad keempat. Gitu ya. Ada nggak nih? Atau abad kelima lah gitu. Kalau kira-kira ada, tunjukkan. Tapi Anda harus benar-benar memang ahli tahqiq. Jangan pakai kitab yang sudah ditahqiq oleh Habib-Habib atau oleh orang lain, ditalik atau dikomentari. Itu sudah nggak murni ya, sudah dirobah-robah. Nah ini hanya ahli referensi yang bisa paham mana yang bisa sahih, mana yang tidak. Begitu juga yang kontra, sama harus mengecek dengan data dan fakta. Itu yang pertama langkahnya. Yang kedua, benar nggak sih Habib Utsman bin Yahya itu adalah mufti Batavia yang digaji oleh Belanda untuk mengata-ngatai lah para ulama-ulama pribumi sebagai perusuh negara karena memberontak kepada Belanda? Benar nggak sih dia itu mendoakan kemuliaan untuk Ratu Elmina Belanda? Benar nggak sih ketika di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia memerdekakan dirinya dari bangsa Belanda, dia malah menyuplai data, menyuplai informasi untuk Belanda? Gitu ya. Benar nggak sih? Ada namanya kitab Syamsul Dzohirah yang menjadi rujukannya Maktabah Daimahnya Rabi'atul Alawiyah. Ya. Ada nggak kitab Syamsul Dzohirah yang disusun oleh Habib Muhammad Hussein Al-Aidid? Di situ ada namanya ilmuwan Belanda, bukan hanya fasik tapi orang kafir, dijadiin sebagai rujukan. Dicek, bener nggak, gitu kan. Nah ini adalah satu cara masyarakat supaya lebih berhati-hati, berlebihan mencintai atau berhati-hati juga dalam hal membenci. Jangan sampai kita nanti kualat kalau ya beneran Habib bagaimana coba. Begitu ya. Lalu yang ketiga, setelah tadi kita cek bener nggak Sayyid Alawi itu cucu Nabi di abad keempat, cek pakai ulama ahli sejarah. Abad 4, 5, 6 gitu kira-kira. Jangan terlalu jauh, jangan loncat abad 10. Nggak ada rujukan abad 4, abad 5, tiba-tiba abad 10 menyatakan iya, kan nggak beres itu. Nggak ada akarnya gitu. Sejarah kan artinya syajarah. Pohon, ada akarnya sebelum ada tunasnya, sebelum ada buah dan daun-daunannya, kan begitu. Lalu yang ketiga, benar nggak sih Wali Songo itu sudah ada sebelum orang-orang pendaku Habib dari kalangan Ba'alawi? Jadi Habib ini adalah khusus keluarganya Ba'alawi ya. Jadi kalau secara umum keturunan Rasulullah SAW itu namanya Sayyid dan Syarif. Ya ini secara umum Sayyid Syarif lah. Ada yang mengatakan Sayyid itu keturunan dari Hasan, Syarif itu dari Husain. Enggak juga lah, enggak ini apa namanya, enggak patokan seperti itu. Itu kila aja, konon-konon begitu. Tapi secara umum saya baca seperti
Syarif Hidayatullah, seperti Syarif Abdul Qadir Jalani, itu kan Al-Hasani, sedang Syarif Hidayatullah Al-Husaini, kan beda kan. Intinya Sayyidi Syarif lah. Dan itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya Hasan Husain itu adalah sayyidnya, tetuannya ahli surga. Begitu kira-kira dalam hadis riwayat Turmudi ya. Jadi dicek itu semua, baru nanti dibantah. Jadi kalau kenapa kita harus cepat-cepat benci atau cepat-cepat menerima sebelum dicek faktanya. Lalu yang selanjutnya kita cek bahwasanya tadi itu Wali Songo itu ada nggak sih sebelum itu tadi, sebelum imigran dari Arab Yaman tidak datang? Iya benar. Mereka itu orang-orang keturunan Rasulullah SAW, seperti Wali Songo itu dari Samarkand, bukan dari Yaman. Kebanyakan itu tidak ada yang dari Yaman. Ketika kita cek nggak ada. Azmat Khan itu bukan turunan Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa marga Khan, tapi bukan Azmat Khan. Itu beda lagi. Al-Azmat Khan dengan Khan. Khan itu adanya di Samarkand. Nah, Samarkand itu adalah wilayah Uzbekistan. Wilayahnya Imam Al-Bukhari. Dan pusat pusat pencatatan keturunan Husain itu adanya di Irak, gitu kan. Sedangkan pusat pencatatan keturunan Sayyidina Hasan itu adanya di Mesir dan di Madinah. Ini bukti butuh pembuktian, isbat, penetapan dari wilayah asal kakek moyang kita kalau kita mau mengaku sebagai anak cucu Nabi, gitu kan. Masalahnya, teman-teman sekalian, kita memang harus berhati-hati menjelang Pilpres ini. Jangan sampai nanti masuknya kategori diskriminasi SARA maupun ujaran kebencian. Ini kan merugikan. Dan saya tekankan di sini, saya bukan untuk menyerang Anies Baswedan. Karena pun Arab itu sudah menjadi suku pribumi. Itu sudah menjadi ketetapan founding father kita, pendiri bangsa ini. Karena mereka sudah terlibat di dalam proses Badan Persiapan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Orang Arab itu tetap suku pribumi. Kalau yang lahir besar di Indonesia, dia adalah suku pribumi. Itu ketetapannya. Beda dengan Cina. Kalau Cina itu sejak zamannya perjuangan kemerdekaan juga mereka inginnya dua kewarganegaraan. Gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, saya ingin katakan bahwasanya kenapa sih orang Arab itu mengendorse membawa orang Arab dari Yaman itu dibandingkan dari India, dari Vietnam? Karena sama-sama orang Islam. Dan juga orang Arab tahu kalau misalkan yang didatangkan itu non-Muslim pasti ditolak oleh warga pribumi, gitu kan. Maka itulah yang dikirim adalah orang-orang Arab dari Yaman. Lalu selanjutnya kita harus memperbanyak membaca sejarah, membaca fakta. Apa sih yang sudah dilakukan para habaib itu untuk bangsa ini, gitu kan. Jadi kita bukan bicara Arabnya ya. Kalau orang Arab banyak sekali sumbangsinya, apalagi yang dari Yaman tuh banyak sekali. Seperti kakeknya Martak itu, beliau menyiapkan rumah di Jalan Kepegangsaan untuk Bung Karno. Beliau juga orang Yaman juga yang mengobati Bung Karno menjelang kemerdekaan. Banyak sumbangsinya orang Yaman itu. Tapi yang kita bicarakan adalah para habaib dari kalangan, dari keturunan Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Apa sumbangsinya untuk negeri ini, gitu. Itu aja sih. Kalau orang Arab secara umum sih banyak ya. Orang Wali Songo orang Arab, Rasul kita orang Arab, gitu loh. Kakek moyangnya Anies Baswedan juga orang Arab. Kita tidak mempermasalahkan Arabnya. Saya juga masih keturunan Arab. Ya, kakek saya Arab dari emak saya itu. Jadi itu saja. Jadi kita ingin sampaikan, kalau misalkan terkait masalah politik, saya ingin katakan, mau Ganjar Pranowo, mau Prabowo, ini dua-duanya memang sudah disetting oleh satu kelompok. Tapi kalau Anies Baswedan yang maju, mestilah mereka kalah. Tentu ada banyak narasi-narasi yang akan menyerang Anies Baswedan. Ya.
Saya sendiri kurang terlalu suka dengan Anies Baswedan karena banyak ngomong. Tapi dibandingkan yang lain ya kita cobalah dari Anies Baswedan untuk berkarya. Tapi saya nggak harus milih kan. Tapi silakan aja kalau bagi yang milih Pak Ganjar ya monggo semoga sukses. Bagi yang milih Pak siapa? Pak Prabowo ya semoga sukses. Bagi yang milih Pak Anies Baswedan ya semoga sukses. Saya jujur aja sama tiga-tiganya kurang suka gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan.